Dalam saudaraku, kita jumpa lagi di acara Renungan Pagi. Dan saat ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul firmannya Life in Between, di mana di sini nanti kita akan belajar banyak hal dalam pembentukan di masa penantian. Saya juga menyebutnya hidup di antara musim saat penantian menjadi pembentukan. Baik saudara, sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu karena anugerah-Mu. Pagi yang indah ini Kau berikan buat kami. Sepanjang kawal malam Kau menjaga kami. Saat ini hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Ambil alih hamba-Mu Roh Kudus, urapi hamba, penuhi hamba dengan hikmat marifat. Beri hamba otoritas wibawa ilahi, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, juga keluarga hamba, anak-anak, keluarga. Tolong Tuhan, kami juga mohon bicara pribadi lepas pribadi. Siapapun yang mendengarkan firman-Mu ini dikuatkan. Firman-Mu ini menutrisi kami, mendewasakan kami, mengkoreksi kami. Lebih lagi semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku firman. Kami patahkan segala kuasa penghalang. Tuhan urapi jaringan internet, segala sesuatunya. Laptop ini Tuhan menjadi alat untuk perluasan kerajaan-Mu. Tutup bungkus dengan darah Kristus dan segala keakuhan manusia dihancurkan, dipatahkan. Kami menyiapkan hati kami dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Seperti tanah yang subur, demikianlah hati kami yang siap Kau taburi dengan benih firman-Mu yang akan menjadi tumbuh, berdampak, berbuah. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Apa kabar saudaraku? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Ya, saat ini saudara, seperti yang saya katakan, kok hari ini judulnya Life in Between. Ya, Life in Between. Hidup di antara musim. Di mana saat penantian menjadi pembentukan. Jadi masa penantian itu bukan masa kosong, tapi masa persiapan. Tuhan sedang bekerja di balik layar, mempersiapkan kita. Saat Dia membuka pintu kesempatan, maka kita siap. Jadi sebelumnya saudara, jangan pernah remehkan padang gurun. Tahukah Anda, di sanalah raja-raja ditempah. Waktu Tuhan memberi kita kesempatan, hanya kita yang siap yang dapat merespon dengan benar kesempatan itu, panggilan itu. Karena itu latihan dalam diam di tempat tersembunyi itu lebih penting daripada kemenangan dalam sorotan. Sebelum Daud mengalahkan Goliat di depan semua orang, dia sudah menang dengan banyaknya pelatihan-pelatihan di padang, yaitu menang atas singa dan beruang tanpa penonton, tanpa orang yang menyaksikan. Saudara, Tuhan kita tidak pernah buru-buru, tetapi percayalah, Dia selalu tepat waktu. Hidup di musim di antara itu bukanlah jeda, tapi ladang pembentukan. Daud tidak langsung naik tahta sebelum diurapi. Dia kembali menggembala. Dia bermain kecapi dan dikejar Saul. Tapi justru di sanalah hati seorang raja dibentuk. Kita membaca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan langsung saudara sebelum saya akan hmm, memaparkannya satu persatu ya saudara ya. Sambil saya memaparkannya, sambil saya membacanya saudara, saya akan menjelaskan inti maknanya. Samuel mengurapi Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutusmu kepada Isai orang Ibetlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Saudara, Samuel sangat takut akan reaksi Saul yang sudah ditolak Tuhan. Namun Tuhan memberi strategi untuk menyamarkan maksud pengurapan dengan korban. Jadi Tuhan memahami kekuatan ketakutan manusia dan menyediakan hikmat strategis dalam langkah iman, bahkan dalam penantian, saudara, dan masa transisi. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan buta.
Jadi di ayat 1 tadi Tuhan menegur Samuel agar berhenti berduka cita atas Saul yang telah ditolak. Tuhan memberi perintah baru, dia pergi mengurapi salah satu anak Isai sebagai raja. Tuhan tidak terikat masa lalu, saudara. Penolakan Saul membuka jalan bagi rencana baru. Ini menegaskan bahwa pemilihan Allah bersifat progresif dan berdaulat. Masa penantian manusia bisa jadi awal kegerakan ilahi baru. Lalu ayat 2, Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengar ia akan membunuhku? Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Seperti yang saya jelaskan, Samuel seperti kita, saudara, punya takut, rasa takut. Dia tahu Saul pasti marah kalau tahu. Jadi Tuhan memberinya strategi penuh hikmat menyamarkan maksud pengurapan dengan korban. Jadi Tuhan memahami ketakutan kita semua. Dan percayalah, mintalah, maka Dia akan memberikan hikmat strategis dalam langkah iman kita. Bahkan dalam penantian dan transisi, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan buta. Saudara ayat 3, undanglah Isai ke upacara kurban, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu. Saudara, ayat 3 ini membahas bagaimana Tuhan meminta Samuel mengundang Isai dan menjanjikan petunjuk tentang siapa yang harus diurapi. Tuhan memberi petunjuk langkah demi langkah, bukan keseluruhan rencana sekaligus. Saudara, seringkali dalam masa in between atau penantian kita harus belajar taat, walau kita belum tahu isi keseluruhan dari rencana Tuhan. Ayat 4, saudara. Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, apakah kedatanganmu membawa damai? Saudara, Samuel taat dan dia disambut dengan rasa takut oleh para tua-tua Betlehem. Jadi kehadiran orang yang diutus Tuhan pasti membawa otoritas Tuhan dan kekudusan, bahkan akan menimbulkan ketakutan rohani. Jadi masa transisi ini dipenuhi misteri ilahi yang membuat manusia gentar. Ayat 5. Ia berkata, ia benar aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Jadi Samuel mengadakan pengudusan dan mengundang keluarga Isai. Pengudusan akan mendahului pengurapan. Saya ulangi, pengudusan mendahului pengurapan. Masa di antara harus diisi dengan pembersihan hati dan penyiapan rohani, bukan sekedar menunggu pasif. Di masa penantian, bersihkan hati dan siapkan rohani. Ayat 6. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Saudara, Tuhan menolak Eliab dan menyatakan prinsip penting. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, saudara ya. Jadi ini firman yang sangat menguatkan saya bahwasanya Tuhan melihat hati. Sebentar ya, saudara. Tuhan melihat hati. Oke. Jadi dari sini kita belajar, saudara. Jadi ayat kunci teologis ini, saudara, memberi kita makna yang dalam. Bahwasanya Allah memilih berdasarkan kualitas hati, bukan tinggi badan, bukan perawakan, bukan kekuatan atau penampilan. Life in between adalah waktu Tuhan membentuk hati, bukan hanya membangun prestasi. Kita masuk dari ayat 8 sampai ayat 10. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Oh, mungkin saya mulai dari ayat yang ketujuh ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia.
Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat hati, bukan yang kelihatan. Tuhan memilih berdasarkan kualitas hati kita, bukan fisik kita. Life in between adalah waktu di mana Tuhan membentuk hati kita, bukan hanya membangun prestasi. Dari ayat 8 sampai 10. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Saudara, tujuh anak Isai, semuanya ditolak. Jadi proses seleksinya terus berlanjut. Pemilihan Allah tidak tergesa-gesa. Penantian itu bukan kegagalan, melainkan itu proses penyaringan. Tuhan sabar dalam memilih yang tepat. Kita juga dipanggil untuk sabar dalam pembentukan, saudara. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya? Jawabnya, masih ada yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah orang menjemput dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini. Daud belum dipanggil karena dianggap tidak penting, hanya menggembalakan domba. Ayah ibunya sendiri menolak dia, abang-abangnya juga meremehkan dia. Manusia bisa mengabaikan kita, tapi Tuhan tidak pernah salah alamat. Masa gembala adalah masa latihan, bukan keterlambatan. Allah sering memilih yang tersembunyi untuk misi besar. Ayat 12. Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, Daud datang rupawan dan elok, lalu Tuhan menyatakan, dialah yang dipilih. Tuhan menyatakan siapa yang dia pilih tepat pada waktunya. Waktu Allah selalu tepat, tak ada yang terlambat dalam kalender surgawi. Kadang kita ditunda, bukan ditolak. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan menguasai Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Demikian firman Tuhan dari ayat 13 kita tahu saat Samuel mengurapi Daud, barulah roh Tuhan mulai berkuasa atasnya. Lalu Samuel kembali ke Ramah. Tapi di sini kita tahu pengurapan itu bukan akhir, tapi itu justru awal. Lalu Daud diurapi, tapi dia tetap kembali ke ladang. Kehidupan in between yang panjang. Roh Tuhan hadir untuk memampukan, bukan langsung mempromosikan. Saya ulangi, Roh Tuhan hadir untuk memampukan kita, bukan langsung mempromosikan. Masa persiapan tetap harus dijalani. Dari sini kita belajar. Tuhan memilih secara pribadi, personal, dan mendalam, bukan berdasarkan kriteria umum. Saudara, masa transisi seperti life in between adalah waktu emas untuk persiapan, bukan kekosongan. Bahkan setelah dipilih dan diurapi, Daud tetap harus menunggu, menggembala, menghadapi Goliat sebelum tahta diberikan. Dan percayalah, pada masa penantian Roh Tuhan bekerja dahsyat. Saudara, dari ayat-ayat ini, kalau kita tahu awalnya bagaimana Tuhan mengatakan pada Saul, berapa lama lagi engkau berduka cita, saudara? Ini Tuhan menegur Samuel karena terlalu lama berkabung atas Saul. Walau Samuel mengasihi Saul, Tuhan telah menolaknya. Tuhan tidak terikat pada perasaan manusia, tapi dia bertindak berdasarkan kedalamannya. Dia bergerak maju, bahkan saat kita masih terjebak dalam masa lalu. Jadi, kadang kita memang sepertinya tidak bisa melangkah ke musim baru karena terlalu larut dalam duka dan kehilangan. Dari sini kita belajar untuk merelakan apa yang telah Tuhan lepaskan agar kita tidak melewatkan
apa yang Tuhan sedang kerjakan. Belajar merelakan yang Tuhan telah lepaskan agar tidak melewatkan apa yang dikerjakannya. Kita tidak bisa hidup di masa depan jika hati kita masih terikat di masa lalu. Saudara, di ayat 2-3, ketika Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi?" Samuel takut karena secara politis tindakan ini dianggap makar. Tuhan memberi strategi, bawa korban dan undanglah Isai. Dia melakukan kepatuhan dan hikmat. Kepatuhan dan hikmat akan sering berjalan bersama. Tuhan tidak hanya memerintah, tetapi dia memberi cara bijak dalam melaksanakan kehendaknya. Jadi saat mengikuti panggilan Tuhan, mungkin kita menghadapi resiko, tetapi Tuhan akan membukakan jalan hikmat dan perlindungan. Ketaatan kepada Tuhan tidak pernah berjalan sendiri. Hikmat Tuhan selalu menyertai. Bila kita taat, kita akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Apakah kedatanganmu ini membawa damai dari ayat 4-5? Jadi kedatangan Nabi sering menandakan penghakiman saudara pada zaman lalu. Tapi Samuel menyampaikan bahwa ia datang dengan damai dan mempersembahkan korban. Jadi orang benar membawa ketegangan moral di tengah masyarakat berdosa. Kedatangan seorang nabi mengguncang kenyamanan manusia. Integritas kita kadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi sekitar kita. Tapi tetaplah datang dalam damai dan kasih. Hadirkan damai meski keberadaan kita mengguncang zona nyaman. Dari ayat 6-7, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Samuel mengira Eliab adalah pilihan Tuhan, tapi Tuhan menekankan bahwa ia melihat hati, bukan penampilan. Ini adalah pergeseran nilai besar dalam kepemimpinan rohani, dari fisik ke karakter. Tuhan memilih bukan berdasarkan kesan, tapi intensi hati. Dunia mungkin melihat CV kita, follower kita, tapi lihat, Tuhan melihat kedalaman dari karakter kita dan ketulusan hati kita. Karena memang manusia melihat impresi, tapi Tuhan melihat intensi. Dan dari ayat 8-10 tadi, ada kata kunci, juga yang ini tidak dipilih Tuhan. 7 anak Isai ditolak. Penolakan ini bisa dialami bahkan oleh yang kita pikir tampaknya layak. Tuhan punya standar pilihannya dan tampak luar biasa bagi dunia belum tentu dipilih. Jadi jangan iri kepada orang lain yang dipilih dan jangan juga rendah diri kalau kamu tidak terpilih pertama kali dilirik. Jika Tuhan berkata belum, itu bukan penolakan, itu persiapan. Ayat 11, masih tinggal yang bungsu. Daud tidak dipanggil karena dianggap tidak penting, tapi justru dialah pilihan Tuhan. Tuhan sering memilih yang terlupakan, tersembunyi, dan tertolak untuk menunjukkan bahwa Dia yang berdaulat penuh. Kita mungkin tidak dianggap orang lain, tapi kita tidak tersembunyi dari pandangan Tuhan. Manusia bisa melupakan kita di padang, tapi Tuhan mengutus seseorang untuk memanggil kita pulang. Bila kita lihat dari ayat 12 ada kata kunci, rupanya kemerah-merahan. Jadi di sini Daud elok dan sangat tampan, menarik. Tetapi bukan itu yang jadi alasan dia dipilih. Ini hanya catatan sekilas. Tuhan tidak anti keindahan luar. Tuhan senang anaknya yang cantik, bukan berarti yang cantik nggak dipilih, yang jelek aja dipilih. Enggak, saudara. Bisa juga yang cantik lebih dipilih, udah cantik hatinya, cantik luarnya. Ada juga yang jelek nggak kepilih banyak, saudara. Karena udah jahat hatinya, jahat wajahnya, jelek juga. Banyak itu. Merasa dia aja karena aku dia jelek, dia pikir dia dengan kejelekannya itu, keminderannya itu dia terpilih. Ada juga yang begitu. On itu namanya. Ya, kok saya jadi marah ya saudara. Jadi Tuhan tidak terpesona oleh pesona luar, tapi dalam. Intinya begitu. Jadi memang kita perlu merawat penampilan luar dalam, tapi lebih dulu dari dalam keluar. Jangan jadikan yang di luar jadi ukuran diri kita. Tuhan tidak menolak kecantikan, tetapi Dia memilih karakter.
Kalau ayat 13 di sini ditekankan, Roh Tuhan berkuasa atas Daud sejak hari itu dan seterusnya. Setelah diurapi, Roh Kudus menguasai Daud. Ini titik awal perjalanan rohani dan kepemimpinan Daud. Pengurapan adalah panggilan, bukan promosi. Pengurapan adalah panggilan, bukan promosi. Tuhan mempersiapkan Daud dalam perjalanan yang panjang sebelum naik tahta. Jadi setelah menerima janji atau visi Tuhan, jangan langsung menuntut hasil. Terimalah proses pembentukan karakter di padang seperti Daud di padangnya. Dari minyak urapan percayalah itu akan sampai pada mahkota kerajaan. Tetapi ada padang yang harus dilalui. Saudara, Tuhan menolak masa lalu yang tidak setia. Dia memanggil pribadi yang tersembunyi tapi berkarakter. Dan dia pasti akan mengurapi dan membentuk yang dipilihnya. Dan Tuhan memandang hati, bukan tampilan. Saudara, saya harus membahas tentang latar belakang dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ini zaman pemerintahan Raja Saul. Jadi satu perikop ini terjadi di mana Israel di bawah pemerintahan Raja Saul, raja pertama Israel, yang sebelumnya dipilih Tuhan melalui Samuel di 1 Samuel 10. Tapi karena ketidaktaatan Saul, terutama saat mempersembahkan korban tanpa mau menunggu Samuel dan tidak sepenuhnya menaati perintah Tuhan dalam memusnahkan Amalek, Tuhan menolak dia sebagai raja. Ada transisi kepemimpinan ilahi. Saat Saul masih berkuasa secara politik, secara rohani dan propetik, Tuhan sudah mencabut otoritasnya. Jadi di 1 Samuel 16, ini titik awal peralihan kepemimpinan dari Saul ke Daud yang saat itu remaja, tidak dikenal publik. Bila kita membahas dari latar sosial dan kultural, saudara, masyarakat patriarkal ini dan penampilan fisik Israel saat itu sangat menekankan penampilan luar, juga menekankan tentang garis keturunan, peran militer, dan Saul, saudara, juga dipilih karena penampilannya tinggi, gagah. Tapi tidak heran Samuel awalnya mengira Eliab, anak tertua dari Isai, yang mirip Saul, yang akan dipilih Tuhan. Dan sering sekali anak bungsu diremehkan, saudara. Daud anak bungsu, dianggap nggak penting. Tidak diajak saat Isai dan anak-anaknya dikuduskan untuk bertemu Nabi. Ini mencerminkan budaya waktu itu di mana anak sulung lebih dihargai sementara anak bungsu disisihkan dari peran strategis. Wow, Peter, tutup, tutup. Maaf ya, saudara. Anak saya, tutup nak. Mama lagi kok, tutup pinggang sana, nasa. Tutup, tutup itu, tutup, tutup. Anak baik. Oke, saudara. Jadi pekerjaan sebagai gembala juga ini yang ditaruh pada Daud karena anak bungsu tersisih. Tapi dia menjadi gembala. Walaupun pekerjaannya kelas rendah, beresiko, sepi, dan dianggap tidak penting. Tapi justru di padang gembalaan itu Tuhan mempersiapkan karakter keberanian dan hati Daud. Saudara, pada saat itu latar politisnya, Raja Saul masih berkuasa, tapi dia sudah ditolak Tuhan. Jadi di masa krisis pemerintahan, memang Saul masih duduk di tahta, tapi roh Tuhan telah meninggalkan dia. Di 1 Samuel 16 ayat 14. Jadi pasca pengurapan Daud. Ini menjadikan pengurapan Daud sebagai pengurapan rahasia, bukan publik. Tidak seperti Saul, diurapi di depan rakyat. Tetapi Daud hanya diurapi di hadapan keluarganya. Di sini ada ancaman politik. Samuel sendiri takut kepada Saul. Mengurapi calon baru dianggap pengkhianatan politik dan membawa hukuman mati. Ini menandakan bahwa proses transisi bukan hanya rohani tapi juga politis dan strategis. Bila kita membahas dari latar teologis dan spiritual, Tuhan yang berdaulat memilih. Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan hanya melihat apa yang dilihat manusia. Sebentar ya, saudara.
Maaf saudara, ada saja gangguan ya, tapi kita lanjut firman Tuhan. Jadi pengurapan dan Roh Kudus saat Daud diurapi, Roh Tuhan mulai berkuasa atasnya. Jadi Tuhan yang berdaulat memilih, dan dia bukan hanya melihat yang dilihat manusia, tapi terlebih hati. Dan ini yang akan menjadi tema kita, pengurapan dari Roh Kudus. Saat Daud diurapi, Roh Tuhan mulai berkuasa atasnya. Ini peristiwa spiritual penting. Karena dalam perjanjian lama, Roh Kudus turun secara khusus atas individu yang dipilih Tuhan untuk misi tertentu. Di sini ada proses pembentukan karakter. Jadi latar spiritual menunjukkan bahwa pengurapan bukanlah promosi langsung ke tahta, tapi awal dari proses panjang yang penuh formasi karakter, ujian iman, dan kesetiaan. Bila kita melihat dari latar naratif dan struktur cerita, diawali dari penolakan Saul, pemilihan Daud, dan kemenangan publik melawan Goliat. Ini menunjukkan dinamika tersembunyi di mana di awal dipanggil, diuji, dibentuk, lalu diangkat. Ada ritme utama dalam tema kita, life in between. Hidup di antara masa panggilan dan masa penggenapan. Jadi bagaimana life in between ini kita bisa pahami? Ini adalah masa di mana panggilan Tuhan sudah datang, tapi penggenapan belum tiba. Masa pengurapan telah diberi, tapi tahta belum terlihat. Masa di mana kita diproses dalam sunyi, agar saat panggung tiba, kita siap tampil bukan jatuh. Saudara, Tuhan tidak terburu-buru mengangkat seseorang, tetapi dia teliti dalam membentuknya. Karena lebih penting menjadi pribadi yang tahan uji daripada sekedar naik cepat lalu jatuh. Israel saat itu mengalami masa transisi. Saul, raja pertama, mulai menyimpang dari perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan Samuel mengurapi raja baru, Daud, seorang anak muda, bukan dari barisan tentara, tapi dari padang gembalaan. Setelah diurapi, Daud tidak langsung naik tahta, tapi dia kembali ke padang, menggembalakan domba. Perjalanannya dari pengurapan ke tahta itu justru berlangsung bertahun-tahun, penuh tantangan, penuh penganiayaan, pelarian. Saudara, di sini ada prinsip spiritual yang perlu kita pahami saat kita belajar bahwa pengurapan itu bukan promosi langsung, tapi itu permulaan dari proses pembentukan. Banyak orang menerima janji Tuhan atau pengurapan rohani, tapi bingung saat justru mereka tidak langsung naik, malah menghadapi proses panjang. Saudara, kita semua hidup dalam antara doa dan jawaban, antara mimpi dan kenyataan, antara pengurapan dan pengangkatan. Masa di antaranya bukan jeda kosong, tetapi ladang latihan. Nah, di sini ada ayat kunci. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Bayangkan seorang pemuda bernama Daud terasing di padang gembalaan, tanpa panggung, tanpa penonton, tanpa pengakuan, namun justru di sanalah Tuhan melatih dan membentuk dia. Saudara, dalam hidup ada masa-masa in between atau masa pengurapan dan pengangkatan antara janji dan penggenapan. Masa ini bukan masa kosong, tapi masa persiapan. Ini yang menentukan apakah kita layak menerima promosi dari Tuhan. Saudara, saya suka sekali kata-kata dari Seneca, when preparation meets opportunity, success is inevitable. Jadi, ini seperti seseorang yang sedang melamar pekerjaan impiannya, tapi dia nggak dipanggil-panggil. Dan dia bertanya, Tuhan, kenapa kau nggak dengar doaku? Hidup ini penuh masa transisi, masa in between, life in between. Di antara janji Tuhan dan penggenapannya, ada ruang yang kita sebut penantian. Tapi tahukah Anda, di masa in between ini bukan masa pasif, tapi inilah pelatihan, pembentukan, dan persiapan. Saudara, Tuhan memilih di tempat tersembunyi. Di ayat 11, saya ingat J.K. Rowling ditolak berkali-kali oleh penerbit
menulis di kafe sebagai ibu tunggal tanpa penghasilan. Tetapi dia menghasilkan akhirnya karya Harry Potter. Ditulis dalam ketidakpastian. Tapi saat kesempatan datang, dia sudah siap. Saudara, Daud tidak dipanggil saat Samuel mengundang anak-anak Isai. Dia diabaikan manusia, tapi Tuhan yang memanggilnya. Jangan takut kalau Anda tidak diberi panggung, tidak terlihat. Tuhan justru akan memanggil orang-orang dari tempat tersembunyi untuk mengerjakan perkara besar. Manusia bisa melupakan kita di padang, tapi Tuhan tidak melewatkan kita dalam rencananya. Tuhan melihat kedalaman, bukan penampilan. Saya ingat kisah Steve Jobs. Dia dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, tapi dia tidak kecewa. Justru dia memperdalam kreativitas dan akhirnya dia kembali dengan karya legendaris iPhone, iMac, dan membangun karakter dan visi bukan sekedar citra luar. Demikianlah, Daud tidak memiliki postur raja seperti Saul atau abangnya Eliab, tapi Tuhan melihat hatinya yang setia dan menyembah. Masa penantian membentuk kedalaman kita, membentuk iman, karakter, dan kerendahan hati. Tuhan tidak mencari yang paling memukau, Dia mencari yang paling menyerah. Tuhan mengurapi lebih dulu, kemudian mengangkat. Sama seperti Nelson Mandela, di penjara 27 tahun. Ini bukan waktu sia-sia, tapi persiapan. Dibebaskan, dia sudah siap bukan mantan tahanan, tapi pemimpin yang matang. Saudara, setelah diurapi, Daud kembali ke padang, bukan ke istana. Pengurapan adalah janji ilahi, tapi tidak selalu diikuti dengan promosi langsung. Masa in between adalah tempat kita dilatih, mengalahkan singa dan beruang sebelum Goliat datang. Dari minyak urapan sampai mahkota kerajaan, ada padang yang harus kita lewati. Saya membagikannya tiga. Masa penantian adalah masa persiapan. Kuncinya di ayat 34 sampai 36. Hambamu ini, ya, kalau kita melihat dari 1 Samuel 17, ya, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa beruang, menerkam domba dari kawanannya. Daud tidak menjadi pahlawan tiba-tiba, saudara. Semua orang memandang Goliat, Daud memandang Tuhan yang selama ini bersamanya di padang. Dia tidak berlatih di medan perang, tapi di padang penggembalaan. Sama seperti Daud dilatih melawan singa dan beruang. Rowling dilatih oleh tekanan hidup untuk menulis dengan kedalaman dan imajinasi. Tuhan membentuk kita dalam padang, tempat tersembunyi sebelum kita tampil di hadapan dunia. Saat kita belum dilihat, tetaplah setia di tempatmu sekarang. Kesetiaan dalam hal kecil akan membuka jalan bagi kepercayaan dalam hal besar. Saya ulang, kesetiaan dalam hal kecil akan membuka jalan bagi kepercayaan dalam hal besar. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya, kamu setia, itu yang akan membuka promosi. Yang terlihat oleh dunia hanyalah kemenangan, yaitu kemenangan Daud atas Goliat. Tapi Tuhan sudah menghitung setiap pertarungan yang tersembunyi. Tuhan membentuk pena kita dalam ruang-ruang kesunyian supaya cerita hidup kita mampu mengubah dunia. Seperti yang saya ceritakan tadi, Rowling, penulis Harry Potter, dia suka hidup dalam kesulitan. Ibunya meninggal bercerai, dia hidup dengan tunjangan sosial. Lalu dia menulis Harry Potter di kafe-kafe murah sambil mengasuh anaknya yang masih bayi. Dia ditolak 12 penerbit sebelum akhirnya diterima dan meledak jadi fenomena global. Poin yang kedua, kesempatan dari Tuhan selalu datang, saudara. Tapi persiapan kita yang akan menentukan respon. Kuncinya di 1 Samuel 17. Lalu Daud mengambil tongkatnya, 5 batu licin dari sungai. Daud tidak hanya siap secara rohani, juga dia
siap secara strategi. Kesempatan datang saat ayahnya menyuruhnya mengantar makanan, saudara. Terlihat sepele, tapi disitulah Tuhan mengatur jalannya. Sama seperti kisah Yusuf di penjara, dia tetap setia. Saat Firaun memanggil, dia siap menjawab. Saudara, kita juga ingat Michael Jordan, legenda basket NBA. Jordan dikeluarkan dari tim basket karena dianggap belum cukup baik. Namun dia berlatih tanpa henti, bangun lebih awal, latihan tambahan, disiplin luar biasa. Akhirnya dia diberi tempat dan dia siap. Dia mencetak sejarah sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Banyak orang gagal memanfaatkan momentum karena mengabaikan masa persiapan. Persiapan ini bukan tentang nanti kalau sukses aku belajar. Tapi sekarang aku belajar supaya siap waktu sukses datang. Kesempatan bisa datang kapan saja, tapi kesiapanlah yang membuat seseorang bisa mengubah peluang jadi sejarah. Saudara seperti Daud, dia siap melawan Goliat yang sudah berlatih di padang. Jordan tidak menyanyiakan waktu sebelum dia terlihat. Tuhan tidak menunda janjinya. Dia sedang mendewasakan orangnya. Kesempatan adalah panggilan ilahi. Tapi hanya orang yang berlatih, bahkan dalam senyap, dalam diam, yang akan mampu menjawabnya dengan kemenangan. Tuhan itu setia. Dia memberikan kairos dan momentum, tapi kita juga harus setia dalam kronos atau waktu harian kita untuk bisa menangkap momentumnya nanti. Tanpa persiapan, kita hanya akan menyia-nyiakan momentum yang seharusnya membawa kita ke level baru. Tuhan menyediakan musim pengangkatan, tapi karakter kita yang menentukan apakah kita akan tinggal di sana atau jatuh setelah sampai. Yang ketiga, Tuhan sedang menyusun cerita kita. Tetaplah setia di tengah. Saudara, Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tuhan punya waktu dan caranya. Kita tidak perlu mendorong pintu yang belum dibuka. Life in between adalah divine classroom, tempat Tuhan membentuk karakter kita. Saya suka Oprah Winfrey, presenter dan ikon media. Dia latar belakang yang sangat memilukan. Kelam, kemiskinan, kekerasan seksual sejak kecil, diskriminasi ras, dikeluarkan dari pekerjaan televisi pertamanya karena dianggap tidak cocok untuk TV. Namun ia tetap bekerja keras, menjaga integritas, dan akhirnya menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia. Dari sini kita belajar, sabarlah. Bahkan jika kita merasa diam di tempat, bertumbuhlah dalam kesunyian, dalam firman, dalam doa, dalam pelayanan. Tuhan menyusun cerita kita, bahkan dari babak-babak paling kelam. Kesetiaan Oprah di masa-masa belum terlihat menggambarkan seperti Daud yang tetap taat dan rendah hati meski belum menjadi raja. Musa 40 tahun di padang. Bila kita membaca dari Keluaran 3, Paulus 3 tahun di Arab. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter kita daripada menaikkan status kita. Saat dunia menutup pintu, Tuhan sedang membentuk panggung. Tetap setia, dia tidak selesai menulis kisah kita. Saudara, kalau saat ini Anda merasa diurapi, dipanggil, dijanjikan, tapi belum dipromosikan, kamu tidak salah tempat. Kamu sedang latihan. Life in between, bukan penundaan, tapi penataan ilahi. Masa penantian, masa persiapan. Saat kesempatan datang, hanya yang siap yang akan maju. Tuhan menyusun hidup kita bahkan di sela-sela musim. Kalau hari ini merasa hidupmu tertahan, bukan berarti Tuhan lupa. Mungkin justru itu adalah buktinya Tuhan sedang serius mempersiapkanmu. Mari kita berdoa untuk kita yang sedang menunggu dalam masa transisi, agar kita tetap kuat dalam stamina rohani kita dan membentuk kekuatan dalam kesetiaan
bahkan dalam masa tersembunyi. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Saya pikir sudah selesai saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Di masa penantian ini tolong kami melatih karakter kami. Tolong kami bersandar kepadamu. Tolong kami setia sambil kami mengolah kekuatan. Melakukan persiapan-persiapan. Karena kami tahu ada momentum yang akan Kau berikan. Supaya kami siap dan tidak jatuh. Tapi berespon benar. Tolong kami Roh Kudus, kami butuh kasih karunia, kami butuh kekuatan. Kami tidak bisa sendiri dengan kekuatan kami, kami butuh Engkau. Bantulah dalam persiapan di masa transisi di tempat tersembunyi. Engkau memberi kami kekuatan untuk menggali kekuatan lebih lagi sebelum kami menyambut mahkota kemenangan. Terima kasih. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Tuhan memberkati. Jadi, Anda di masa penantian, jangan Anda berkecil hati. Itu masa pembentukan kita menjadi lebih lagi saat Tuhan mempromosikan kita. Tuhan memberkati.